Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Wesley sebagai dosen pengampu mata kuliah keteknowiraan dan Bapak Krisdio sebagai asisten dosen mata kuliah keteknowiraan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di video kali ini, kami akan mengenalkan hand sanitizer dari Pelepah Pisang, yaitu HIPES. Di video ini juga akan berisikan tentang penjelasan BMC kami, bagaimana produk kami, beserta dengan reviewnya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Berta Purba dengan NIM 21S18038. Yang kedua, Betrik Raja Gugup dengan NIM 21S18007. Selanjutnya, Ernestine Siahaan dengan NIM 21S18015. Dan yang terakhir adalah Ivo Sibarani dengan NIM 21S18061. Pertama kali kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk yang kami miliki. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama, pelepah pisang, kedua, timbangan, yang ketiga, saringan, dan yang keempat, blender. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, siapkan pelepah pisang yang sudah diiris-iris di dalam wadah. Selanjutnya, pelepah pisang yang sudah diiris kemudian ditimbang. Untuk pembuatan hand sanitizer 100 ml dapat menggunakan 100 gram pelepah pisang. Selanjutnya, siapkan blender lalu masukkan pelepah pisang yang sudah ditimbang. Kemudian, masukkan 100 cc air ke dalam blender. Lalu, blender pelepah pisang hingga halus. Setelah di blender sampai pelepah pisang hancur, saring hasil dari blender tersebut. Kemudian, hasil blenderan pelepah pisang dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan hingga sampai dingin. Setelah dingin, masukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Lalu langkah yang terakhir, kemas hand sanitizer dan hand sanitizer siap dipasarkan. Setelah kita mengetahui bagaimana pembuatan produk hand sanitizer dari pelepah pisang, berikut kami akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk kami. Poin yang pertama adalah customer segment. Customer segment merupakan konsumen yang menjadi sasaran dari bisnis kita. Customer segment dari produk kami adalah semua orang yang membutuhkan sterilisasi diri pada saat beraktivitas di rumah maupun di luar rumah, baik bayi, remaja, dewasa, maupun lansia. Produk kami tidak memiliki atau tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya yang menimbulkan iritasi baik bagi bayi, bagi remaja, dewasa maupun lansia, karena
produk kami menggunakan bahan kimia alami yang langsung berasal dari pelepah pisang tersebut. Value proposition. Value proposition merupakan cara kita dalam memenuhi kebutuhan customer, di mana nantinya produk kita akan dibandingkan dengan produk lain yang ada di pasaran. Selain itu, pada value proposition akan dibahas juga kelebihan dari produk yang kita buat. Produk yang kami buat terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan dengan kualitas yang tidak kalah dengan hand sanitizer lain di pasaran. Pada umumnya, hand sanitizer yang beredar di pasaran itu hanya menggunakan aloe vera sebagai tambahan. Selain menarik, pemanfaatan pelepah pisang ini juga meningkatkan nilai ekonomis dari pelepah pisang itu sendiri. Pemilihan pelepah pisang sebagai bahan dalam pembuatan hand sanitizer adalah karena adanya kandungan senyawa polifenol yang tinggi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang melaporkan bahwa pelepah pisang mengandung 3 zat yang berperan dalam membunuh bakteri, yaitu saponin, flavonoid, dan asam askorbat. Adapun keunggulan dari bisnis yang kami buat dibanding dengan kompetitor lain adalah yang pertama, bahan baku alami dan ramah lingkungan, karena si pelepah pisang ini mengandung senyawa polifenol yang tinggi. Yang kedua, memiliki kesan aroma terapi dan tidak mencolok. Yang ketiga, dapat membunuh kuman dengan baik. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis dari si pelepah pisang ini sendiri. Yang kelima, harga terjangkau sesuai dengan kualitas. Pada bisnis model kanvas yang telah kami buat, dapat kita lihat pada bagian value proposition, yaitu yang pertama, produk kami adalah produk baru dengan bahan alami pelepah pisang yang mengandung saponin, flavonoid, dan asam askorbat, sehingga aman digunakan bagi siapa saja. Yang kedua, dikemas dengan kemasan yang minimalis dan mudah dibawa kemana saja. Yang ketiga, harganya jika dibandingkan dengan produk lain yang sejenis lebih relatif terjangkau karena dijual di angka 6.000 hingga 14.000. Yang keempat, dapat ditemukan di mana saja karena tersedia di toko-toko terdekat dan dapat dipesan kapanpun dan dimanapun karena tersedia di platform toko online. Selanjutnya kita lanjut kepada customer relationship. Customer relationship ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya atau kepada para konsumennya. Perlu dilakukan secara berkala, yaitu seperti pengawasan kepada pelanggan agar para pelanggan kita itu tidak mudah berpaling ke bisnis lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Jadi di sini kelompok kami mempunyai 3 jenis customer relationship. Yang pertama, sosial media, toko online, dan toko offline. Sosial media ini berupa kami membuatnya dalam bentuk Facebook dan Instagram. Kami akan membuat sekiranya ada akun di mana untuk mempromosikan bisnis kami melalui sosial media ini berupa official store-nya. Lalu di toko online berupa misalnya masuk ke dalam Shopee, Lazada, atau Tokopedia, dan ini dibuat dengan cara kami menjadi penjual di dalam antara ketiga toko online ini. Lalu ada toko offline, yaitu di mana toko ini berada, toko produksi utamanya untuk mempromosikan atau untuk memasarkan daripada hand sanitizer dari pelepah pisang ini. Selanjutnya kita lanjut ke channel. Channel ini berbicara tentang bagaimana perusahaan atau bagaimana para pebisnis bisa menyampaikan produk kami tepat kepada konsumen. Karena dengan menggunakan channel yang tepat,
maka pebisnis akan bisa menyampaikan value proposition-nya kepada customer segment. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 3, menggunakan channels itu ada 2 jenis, yaitu berupa metode marketing dan endorsement. Di mana marketing ini kami akan memasarkan melalui platform media sosial dari platform toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, atau juga secara langsung, yaitu penjualan dari toko utama atau secara offline. Lalu ada endorsement. Endorsement ini nanti akan berupa seperti testimoni untuk konsumen yang baru yang akan dilihat untuk calon konsumen dari konsumen yang sudah membeli produk kami sebelumnya, yang menyatakan bentuk kepuasan penggunaan dari bukti produk hand sanitizer bahwa hand sanitizer kami itu aman digunakan. Key activity. Pada key activity ini, kami akan menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang menjadi kunci keberhasilan bisnis yang kami buat. Kita dapat melihatnya pada BMC yang kami buat. Yang pertama, meningkatkan penjualan sekaligus menambah new customer. Yang kedua, melakukan pencatatan penjualan yang baik. Yang ketiga, membuat produk yang alami dan ramah lingkungan yang tidak kalah dengan produk sejenis. Yang keempat, mengadakan survei kepuasan pelanggan melalui media sosial. Yang kelima, melakukan pengemasan yang terkesan, minimalis, dan mudah dibawa kemana saja pada produk yang kami buat. Segmen selanjutnya adalah key partner. Key partner merupakan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partner kami ada 4. Yang pertama, para petani Tobasa. Para petani Tobasa ini berfungsi sebagai supplier utama dari produk kami, yaitu pelepah pisang. Yang kedua adalah BPOM. Partner kami ini berfungsi sebagai pemberi izin edar produk yang akan diproduksi sebelum produk dibuat dan dipasarkan ke masyarakat. Dan yang ketiga adalah PT maupun perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan. PT atau perusahaan ini sebagai mitra dalam penelitian dan pengembangan produk. Contoh dari PT maupun perusahaan itu adalah PT Kalbe Farma. Dan yang terakhir adalah apotek dan toko kelontong, berfungsi sebagai distributor produk. Key research. Pada key research ini, kami akan menjelaskan mengenai sumber daya penting dalam menentukan bisnis kami. Pada BMC yang telah kami buat, dapat kita lihat pada bagian key research. Yang pertama, produksi barang dengan menggunakan sistem olahan rumah tangga berbasis UMKM dengan pelepah pisang pilihan dari para supplier. Yang kedua, alat elektronik yang menjalankan platform online baik sosial media maupun toko online. Yang ketiga, akun media sosial yang berisi konten kreatif yang dapat mempromosikan produk. Yang keempat, pegawai yang mumpuni, tidak malas, dan bekerja sepenuh hati. Yang kelima, modal usaha dari biaya sendiri dan pinjaman dari bank. Segmen selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream merupakan sumber-sumber pendapatan perusahaan. Sumber pendapatan utama dari bisnis ini adalah dari hasil penjualan, di mana bisnis hand sanitizer ini melakukan pemasaran secara online dan offline. Untuk pemasaran secara online, kami memasarkannya melalui media sosial seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk harga pengirimannya akan kami sesuaikan. Sedangkan untuk pemasaran secara offline, kami memasarkannya ke customer relationship kami. Untuk pembayaran bisnis kami menyediakan pembayaran secara cash bagi pelanggan yang datang secara langsung dan juga pembayaran secara online atau transfer bagi pelanggan yang melakukan pemesanan secara online. Yang selanjutnya adalah cost structure. Cost structure berisi tentang biaya-biaya yang muncul ketika kita memproduksi atau memasarkan sebuah produk atau jasa
pada bisnis kita. Pada bisnis kami, cost structure yang muncul yaitu yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya distribusi, yang ketiga, biaya pengemasan, yang keempat, biaya izin usaha, yang kelima, biaya izin BPOM, yang keenam, biaya pembelian peralatan, yang ketujuh, biaya pegawai, dan yang kedelapan, biaya sewa gedung. Demikianlah penjelasan produk HIPES hand sanitizer dari pelepah pisang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.